Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Sukim. Di sini saya akan berbagi artikel atau berbagi pengetahuan, sharing. Nah, sini kita akan membahas tentang korupsi. Di mana di sini kita pandang, kita amati banyaknya sekali meningkatnya kasus korupsi di kalangan pejabat negara. Nah, saya akan membahas tentang korupsi menurut pandangan agama Buddha. Korupsi merupakan permasalahan kompleks yang melanda banyak di negara, terutama negara Indonesia. Karena salah satu negara Indonesia adalah negara yang berkembang. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika kita melihat pejabat negara, tokoh publik, tokoh yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, tokoh yang menjadi wakil-wakil rakyat, banyak tersandung oleh korupsi. Bagaimana korupsi itu di dalam agama Buddha? Agama Buddha salah satu agama yang ada di dunia, terutama di Indonesia juga, di mana agama Buddha menawarkan perspektif yang mendalam tentang moralitas, etika, dan perilaku manusia. Nah, pandangan agama Buddha tentang korupsi. Nah, dalam ajaran Buddha, korupsi dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap sila-sila atau peraturan moral yang terdapat di dalam Pancasila Buddhis, yaitu sila kedua yang berbunyi Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Aku bertekad menghindari pencurian atau pengambilan barang orang lain tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, ini selain pelanggaran sila-sila, juga dalam konsep karma. Nah, ada beberapa poin penting yang relevan dengan isu korupsi dalam agama Buddha. Nah, di sini ada 3 sifat negatif yang terdapat di dalam diri manusia, di mana korupsi ini erat kaitannya dengan 3 sifat negatif manusia itu sendiri. Sifat apa aja itu? Nah, ada loba, dosa, dan moha. Yang pertama adalah loba. Loba artinya adalah ketamakan atau keinginan yang tidak terkendali akan harta dan kekayaan. Karena adanya sifat yang serakah, sifat yang tamak, ini menyebabkan seseorang melakukan suatu korupsi. Baru yang kedua adalah dosa. Dosa artinya adalah kebencian atau kemarahan yang dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Baru yang ketiga adalah moha. Moha itu artinya adalah kebodohan batin, di mana ketidaktahuan yang membuat seseorang ini tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Lalu konsep karma.
Nah, karma di sini ada dua. Ada karma baik, ada karma buruk. Nah, di mana karma itu adalah setiap perbuatan, baik itu baik maupun buruk, akan menghasilkan akibat yang sebanding. Termasuk korupsi tadi. Korupsi adalah perbuatan buruk yang akan membawa akibat buruk bagi pelakunya, baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Dengan meta, nah, meta pun sangat bertentangan juga korupsi dengan meta. Karena apa? Meta itu artinya adalah kasih sayang yang universal, yang mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semua makhluk. Mengapa korupsi bertentangan dengan meta? Jelas di sini. Karena korupsi jelas bertentangan dengan prinsip meta karena merugikan banyak orang lain. Korupsi juga bertentangan dengan karuna. Karuna artinya adalah belas kasih yang mendorong kita untuk membantu meringankan penderitaan orang lain. Mengapa korupsi bertentangan dengan karuna? Karena korupsi ini tidak meringankan penderitaan orang lain, melainkan korupsi justru menciptakan penderitaan bagi masyarakat. Lalu penyebab korupsi dalam perspektif Buddha. Nah, menurut ajaran Buddha, ada beberapa poin yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Nah, poin apa aja itu? Yang pertama, ketidakpuasan. Nah, keinginan yang tidak terbatas akan harta dan kekuasaan mendorong seseorang ini untuk melakukan tindakan korupsi. Karena tidak puas dengan apa yang dia miliki, tidak bersyukur dengan apa yang dia raih. Dengan ketidakpuasan inilah menyebabkan seseorang melakukan suatu korupsi. Yang kedua, ketakutan. Karena adanya ketakutan akan kehilangan jabatan atau kekuasaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Dia merasa, wah, jabatan saya terancam. Wah, dengan jabatan saya akan hilang, akan turun, akan menyebabkan penghasilan saya ikut turun juga. Nah, ini dari ketakutan inilah menjadikan seseorang untuk korupsi. Yang ketiga, kebodohan. Ketidaktahuan akan akibat buruk dari tindakan korupsi ini membuat seseorang tidak ragu untuk melakukannya. Tentunya ada sebab, pasti ada solusinya. Nah, bagaimana solusi mengatasi korupsi menurut agama Buddha? Nah, untuk mengatasi masalah korupsi di dalam agama Buddha, kita diajarkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah tentang pengembangan diri. Melalui meditasi, praktek-praktek spiritual lainnya, seseorang ini dapat mengembangkan sifat-sifat seperti metta dan karuna. Sifat-sifat luhur, di mana metta yang artinya adalah cinta kasih yang universal. Karuna yang artinya adalah belas kasih atau kasih sayang. Ini akan membantu seseorang tidak melakukan korupsi.
Yang kedua, dengan penanaman moral. Nah, penanaman moral ini harus ditanamkan dari sejak dini. Mengapa penanaman moral ini perlu ditanamkan dari sejak dini? Karena dengan penanaman moral sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab seseorang. Yang ketiga adalah peran Sangha, di mana Sangha merupakan komunitas umat Buddha. Dengan peran anggota Sangha inilah memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada umat Buddha. Dengan adanya bimbingan spiritual ini, orang tidak akan melakukan korupsi. Lalu yang ketiga, tentunya kita tidak akan jauh juga dari peran pemerintah. Karena peran pemerintah ini juga sangat penting. Karena dengan pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, maka korupsi pun akan dapat teratasi. Kesimpulannya di sini adalah agama Buddha menawarkan perspektif yang komprehensif tentang masalah korupsi. Dengan memahami akar penyebab korupsi dan menerapkan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi. Lalu di sini pentingnya sinergi. Nah, untuk mengatasi masalah korupsi secara efektif diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga agama. Agama dapat menjadikan salah satu sumber inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk hidup jujur dan berintegritas. Karena dengan nilai-nilai agama itulah kita dituntut untuk memiliki suatu kejujuran dan tanggung jawab. Pertanyaan untuk diskusi lebih lanjut di sini, saya akan memberikan 3 poin pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menerapkan ajaran Buddha dalam konteks pencegahan korupsi di lingkungan kerja? Yang kedua, apa peran keluarga dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada anak? Lalu yang ketiga, bagaimana peran media dalam mengkampanyekan nilai-nilai anti korupsi? Nah, artikel ini saya susun berdasarkan pemahaman umum tentang ajaran Buddha dan tidak dimaksudkan di sini untuk menghakimi atau menggurui agama lain. Ya. Jadi setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda tentang agama. Dan interpretasi terhadap ajaran agama dapat bervariasi. Nah, di sini saya membahas itu menurut konteks agama Buddha. Nah, apakah Anda ingin mendiskusikan topik ini lebih lanjut? Nah, kata kunci korupsi, agama Buddha, sila, karma, metta, karuna, dan pendidikan moral serta pemberantasan korupsi. Nah, topik yang terkait mungkin yang menarik adalah peran agama dalam pemberantasan korupsi.
Yang kedua, nilai-nilai moral dalam agama Buddha. Yang ketiga, meditasi sebagai sarana pengembang diri. Yang keempat, pendidikan karakter. Nah, semoga artikel ini bermanfaat bagi yang melihat, bagi yang menonton artikel ini. Saya akhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan semoga informasi ini akan bermanfaat. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.